Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari Injil Yohanes. Kita akan baca secara silih berganti dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 18. Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai yang ke-18. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayat-ayat yang genap. Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam perikop ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus semakin dikenal, semakin tenar, dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem dari Yudea kembali ke Galilea. Dan dikatakan dia harus melewati Samaria. Gitu. Waktu kita memikirkan kenapa Yesus harus melewati Samaria, ada yang mengatakan karena itu jalan yang paling alamiah. Dari Yudea pergi ke Samaria di utara, maka jalan yang paling alamiah adalah melewati Samaria. Ada alternatif jalan yang lain, yaitu Tuhan Yesus harus menyeberang sungai Yordan ke sebelah timur dan lewat ke daerah kota-kota yang kota-kota kafir namanya, nanti sampai utara nyebrang lagi ke arah Galilea. Tapi itu akan lebih jauh. Tapi tak kala kita memikirkan bahwa Tuhan Yesus mengatakan atau Yohanes mencatat ia harus melewati Samaria. Kata harus tersebut tidak bisa hanya ditafsirkan bahwa hanya karena itu perjalanan yang alamiah, maka itu dikatakan harus. Di dalam penafsiran ada banyak yang membahas mengenai kata harus ini di dalam istilah Yunani, seringkali khususnya di Injil Yohanes, dikaitkan dengan rencana Allah atau ketetapan Tuhan yang sering disebut keharusan ilahi. Kenapa Tuhan Yesus harus melewati Samaria? Dan kalaupun dia harus melewati Samaria, dia tidak harus terlibat di dalam konversasi percakapan dengan wanita tersebut. Tapi keharusan itu mengandung satu makna yang sangat penting, bahwa ada tujuan Allah kenapa dia lewati Samaria. Ada sesuatu yang Tuhan tetapkan bagi Kristus untuk lakukan melalui perjumpaan dengan seorang perempuan di tepi sumur. Apa uniknya Pak? Bertemu dengan seorang perempuan di tepi sumur. Kalau kita membaca kisah-kisah dalam perjanjian lama, kita baru sadar ini bukan satu peristiwa yang
yang ya kebetulan atau biasa-biasa saja. Setiap kali Alkitab mencatat perjumpaan di tepi sumur itu menjadi perjumpaan yang istimewa. Bagi kita mungkin ya biasa-biasa aja sumur. Kita nggak pakai sumur sekarang. Kita ada tinggal kerang, buka air, langsung dapat air. Tapi sumur itu menjadi salah satu tempat di mana orang bisa berkumpul dan berjumpa. Sama seperti di kota-kota zaman kuno, gerbang kota itu menjadi pusat sentral. Yaitu di mana nanti penatua-penatua kota kalau perlu sidang atau mengadili seseorang akan berkumpul di dekat pintu gerbang. Usaha bisnis semuanya dilakukan dekat situ. Maka itu menjadi tempat yang ramai, menjadi tempat manusia akan bertemu dengan manusia yang lain. Waktu kita coba mengingat kembali kisah-kisah di Alkitab, ada nggak sih pertemuan-pertemuan dengan perempuan di sumur? Ternyata ini, kalau kita ingat di Kejadian, bujang Abraham waktu mau mencari istri buat Ishak, akhirnya dia ketemu Ribka kan? Dia ketemunya di mana? Di tepi sumur. Waktu Yakub melarikan diri ke rumah pamannya ke Laban, akhirnya dia bertemu dengan Rahel. Bertemunya di mana? Di sumur. Terus kalau kita baca kisah mengenai Hagar, Hagar itu melarikan diri. Dan di tengah-tengah padang gurun dia hampir mati. Tuhan menyatakan dirinya kepada perempuan ini. Di mana? Di tepi sumur. Jadi perjumpaan di tepi sumur itu ada makna yang sangat menarik. Seakan-akan Yohanes mau mengatakan ada sesuatu yang akan terjadi, ada sesuatu yang penting yang akan terjadi dalam perjumpaan Kristus dengan seorang perempuan di sumur. Tapi seringkali karena manusia itu adalah manusia yang menilai, manusia itu adalah makhluk yang menafsirkan, maka seringkali yang menjadi titik awal dari penilaian penafsiran manusia itu adalah apa yang kelihatan di kasat mata. Misalnya, setiap manusia itu tak kalah melihat sesuatu, dia otomatis akan menilai. Ibaratnya dia seperti seorang makhluk yang melihat sesuatu langsung menilai. Oh ini wanita lumayan cakap. Oh ini pria sepertinya biasa-biasa saja. Ini kayaknya milik profesor karena nggak ada rambutnya dan sebagainya gitu ya. Itu cap yang saya sering dapatkan gitu. Ini kayaknya cocok jadi profesor. Dia nggak perlu ngambil S3 lagi gitu. Maka kita langsung menilai, dan waktu kita menilai itu berarti kita menafsirkan sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Waktu kita melihat seseorang itu pakai hitam putih dan berdasi dan pakai jas, kita langsung asumsi dia liturgis hari ini. Dan hari ini adalah liturgis dia sebagai perdana gitu katanya. Waktu kita datang ke gereja melihat ada yang pakai rok hitam, baju putih, kita langsung menilai, oh ini asyirnya, dan sebagainya. Penilaian pertama itu selalu berkaitan dengan apa yang kita jumpai, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Tetapi seringkali kita tertipu dengan apa yang ada di kasat mata. Waktu kita melihat seseorang itu sepertinya luar biasa baik, ternyata ada udang di balik batu. Waktu kita menilai seseorang seperti bisa dipercaya, akhirnya baru ketahuan, penipu, dan sebagainya. Di dalam aspek ini, bagaimana Tuhan Yesus menilai wanita tersebut, bagaimana wanita tersebut, perempuan Samaria itu, menilai Tuhan Yesus. Di sini dikatakan oleh Yohanes, waktu perjumpaan itu terjadi, Tuhan Yesus mengambil inisiatif, datang kepada perempuan itu, dan meminta air. Kalau kita tanya, kenapa meminta air? Ya karena dia haus. Simple, dia harafiah, dia benar-benar haus dan dia meminta air. Tapi kalau kita hanya membaca sebatas itu, kita gagal mengerti makna yang sangat dalam yang selalu ada dalam kitab Injil Yohanes. Sesuatu yang ada di kasat mata, sesuatu yang harafiah, itu akan dipakai oleh penulis Yohanes atau dipakai oleh Tuhan Yesus nantinya untuk menunjukkan satu makna yang jauh lebih dalam, yang mungkin kita katakan makna rohani. Tuhan Yesus datang kepada wanita itu bukan hanya sebatas karena dia haus dan perlu air, tapi dia mau melakukan sesuatu terhadap perempuan ini. Apa yang dia lakukan? Untuk dia memulai sesuatu, berarti dia sedang melawan norma budaya yang berlaku pada saat itu. Dikatakan orang Yahudi pada saat itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Bahkan seorang pria itu tidak pantas terlibat di dalam satu percakapan dengan seorang wanita di publik.
Maka kalau kita baca nanti di bawah ayat-ayat waktu murid Tuhan Yesus kembali, mereka kaget. Ini ngapain Tuhan Yesus ngobrol sama seorang perempuan? Itu sesuatu yang nggak lazim, itu sesuatu yang melanggar norma-norma kebudayaan masyarakat pada saat itu. Tapi Tuhan Yesus melakukan tindakan pertama, berarti dia tidak terlalu memperdulikan norma kebudayaan. Bukan berarti dia sengaja melanggar gitu ya. Ada sesuatu yang sangat penting yang Tuhan Yesus hadirkan, dan itu menunjukkan bagaimana dia menilai, bagaimana dia melihat sang perempuan ini. Dia melihat sang perempuan ini bukan seorang wanita yang, ya wanita berdosa, kita tahu nanti dalam ceritanya. Bukan sebatas ini orang Samaria yang harus dikucilkan, dan saya harus menjaga jarak, apalagi perempuan ini gitu ya. Tapi Tuhan Yesus merobohkan semua batasan-batasan itu. Dan dia datang kepada perempuan itu. Kenapa? Apa yang terjadi di dalam konteks saat itu? Kalau kita tahu sejarah Israel, setelah Salomo, Israel kan dipecah, kerajaan Israel pecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara akhirnya ibu kotanya di Samaria. Raja Omri dicatat di 1 Raja-Raja pasal 16, sengaja memilih Samaria itu menjadi pusat ibu kota kerajaan utara. Dan kerajaan selatan ya ibu kotanya di Yerusalem dengan keturunan-keturunan Daud yang akan menjadi raja di situ. Apa yang terjadi dengan kerajaan utara waktu bangsa Asyur datang menaklukkan kerajaan utara tersebut di tahun 722 sampai 721 sebelum Masehi? Kebiasaan bangsa Asyur adalah mereka akan mencampur adukan penduduk yang ada di satu tempat. Yang akhirnya ya mereka mencoba untuk menghilangkan identitas dari bangsa tersebut dengan cara adalah nanti ada orang kerajaan utara Samaria yang diangkat pindah ke bangsa Asyur. Nanti tempat ini diisi dengan tawanan yang lain, dicaplok di sana. Maka kita sadar akhirnya ada kawin campur, ada kecampuran antara kebudayaan yang terjadi di kerajaan utara. Bahkan ya nanti akan kawin campur, melahirkan, dan akhirnya tidak jelas agamanya apa, dan kebudayaannya seperti apa. Apalagi dikenal bahwa kerajaan utara itu akhirnya memutuskan untuk memilih tempat, yaitu Gunung Gerizim, sebagai tempat ibadah penyembahan mereka. Mereka tidak mau ke Yerusalem. Ini raja-raja utara itu di satu sisi kita melihat brilian secara politik, tapi jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena mereka mau mendirikan agama sendiri, mereka mau mendirikan tempat ibadah sendiri, mereka tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh kerajaan selatan, Yehuda, yang notabene ditetapkan oleh Tuhan. Bait suci itu ada di Yerusalem, harusnya mereka beribadah di Yerusalem. Tapi mereka enggak. Jadi akhirnya kita melihat dua kerajaan ini terpecah, dan bukan cuma politiknya terpecah, sosial masyarakatnya terpecah, budayanya terpecah, agamanya terpecah. Orang Samaria tidak menerima perjanjian lama yang diterima oleh orang Yahudi. Mereka hanya menerima yang namanya Samarian Pentateuch, yaitu 5 kitab Musa. Mereka tidak menerima kitab para nabi, mereka tidak menerima kitab-kitab tulisan yang lain. Maka kita melihat mereka membangun identitas sendiri, agama sendiri, yang meskipun secara sejarah dan peristiwanya kita lihat, mereka keturunan Yakub. Dan tempat di mana perjumpaan itu terjadi adalah tempat yang dekat dengan apa yang dibeli, tanah yang dibeli oleh Yakub dan diberikan kepada Yusuf anaknya. Tapi ada satu gap yang begitu jauh, baik dalam sisi politik, meskipun pada saat konteks ini perpolitiknya sudah kecampur, yaitu semuanya dikuasai oleh kerajaan Roma gitu ya. Kerajaan utara tidak ada lagi kerajaan utara, tidak ada lagi pemerintahan terpisah. Semuanya dikuasai oleh kerajaan Romawi. Tapi kita melihat secara relasi di dalam masyarakat itu punya gap yang besar. Apalagi seorang wanita, dan Tuhan Yesus sengaja datang bercakap-cakap dengan wanita tersebut dan meminta minum gitu. Meminta air. Apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kenapa dia berjumpa dengan wanita ini dan berbicara? Dia memperlakukan wanita itu sebagai seorang manusia, seorang pribadi yang harus dihargai dignitasnya, yang harus diperlakukan sama dengan yang lain, yang sama seperti manusia yang diciptakan oleh Allah, tapi juga yang manusia yang dia tahu
juga manusia yang tersesat, manusia yang berdosa, manusia yang sedang di dalam kegelapan. Maka dia sengaja datang meminta air untuk memulai percakapan. Dan ini metode sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen yang mau mencoba menginjili orang. Tuhan Yesus bisa pakai metode yang bermacam-macam. Waktu kita melihat percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, dia nggak basa-basi. Dia langsung to the point. Engkau guru Israel, tapi engkau nggak tahu apa yang saya ngomong. Itu langsung to the point gitu ya. Karena Nikodemus itu ya harusnya tahu. Nikodemus harusnya sangat menghafal perjanjian lama. Tapi dengan wanita ini dia mulai dengan pendekatan yang berbeda. Ada sesuatu yang dia bisa pakai untuk memulai percakapan. Waktu kita mau menginjili orang, jangan selalu bertanya, kalau Bapak malam ini meninggal, mau kemana? Kalau dia tonjok Anda, itu salah Anda gitu ya. Kalau dia lempar batu kepada Anda, itu salah Anda. Penginjilan yang efektif adalah percakapan yang efektif adalah tak kala engkau menemukan ada titik di mana ada hal yang bisa diperbincangkan, ada hal yang bisa didiskusikan, ada hal di mana yang engkau bisa pakai untuk masuk nanti kepada pemberitaan Injil. Ada satu pengalaman pendeta Stephen Tong waktu pelayanan ke Kuala Lumpur. Dia biasa dulu kan keliling Asia dan dia ke Kuala Lumpur dan dia naik taksi. Dan supir taksi itu mengatakan, ngapain Anda ke Malaysia? Oh, saya akan pimpin kebaktian. Kebaktian apa? Kebaktian Kristen. Emangnya banyak yang datang? Oh banyak, bisa 1000-an. Masa gitu ya. Terus Pak Tong undang dia untuk datang. Dia bilang, enggak, semua agama sama saja. Udah diam kan, nggak bisa ngomong lagi. Terus Pak Tong bilang, ini mobil apa ya? Ini mobil Toyota. Semua mobil sama saja, Pak Tong bilang. Terus ngamuk si supirnya. Mana mungkin semua mobil sama saja. Ini Toyota Crown, ini Toyota Special dan sebagainya. Pak Tong bilang, kalau mobil aja tidak bisa sama semua, apalagi agama. Pinter jenisnya dia gitu. Bisa memasuk satu conversation hanya dengan poin memancing kemarahan orang yang suka, ternyata dia lebih suka kepada Toyota Crown-nya. Dan membela mati-matian kalau Toyota Crown itu berbeda dengan mobil-mobil lain. Pak Tong bilang, apalagi agama. Maka akhirnya Pak Tong undang dia datang. Seingat saya dalam cerita Pak Tong, dia datang gitu ya. Dan dia kaget melihat apa yang terjadi di sana. Maka kita perlu, kenapa kita belajar? Kenapa kita ikut PA? Kenapa kita mendengarkan khotbah? Kenapa kita banyak coba belajar bagaimana orang berapologetik? Supaya kita punya kelincahan, supaya kita sanggup bertemu dengan orang dalam konteks apapun dan kita bisa menggunakan konteks itu sebagai titik awal kita bisa bercakap-cakap dan mengabarkan Injil kepada orang tersebut. Saya pernah tegur gini ya, tim penginjilan di GRI Karawaci. Kalau diajak PA malas, tapi kalau mau besuk dan penginjilan, oke gitu ya. Terus ada yang minta, Pak Rudi bisa nggak datang ke rumah teman saya ini, orang tuanya perlu diinjili. Saya bilang, kenapa harus saya, kenapa bukan kamu? Ya kan Pak Rudi lebih bisa bercakap-cakap, lebih bisa menginjili. Saya bilang, bedanya kamu sama saya apa sih? Bedanya ya saya hamba Tuhan. Bukan itu bedanya. Bedanya adalah saya menghabiskan banyak waktu untuk belajar firman Tuhan dan kamu tidak. Simple itu aja. Saya menghabiskan banyak waktu untuk belajar firman Tuhan, mendengarkan khotbah, mendengarkan orang bagaimana berdialog dan sebagainya, dan kamu tidak. Maka bagaimana kamu bisa mempersiapkan diri untuk bisa menginjili orang? Ya belajar, ikut PA, dengarkan khotbah, dengarkan bagaimana orang berdialog dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus menunjukkan ini, dia memperlakukan wanita ini sebagai satu pribadi yang dia hargai, dan yang dia bisa jangkau, yang dia bisa injili, yang dia bisa nanti bongkar semua apa yang ada dalam hati wanita ini untuk justru membawa dia kepada ini, air yang hidup. Maka itu bagian pertama, dia seakan-akan tidak lagi peduli kepada tabu-tabu masyarakat. Dan kalau kita melihat Tuhan Yesus dan pelayanan dia seringkali melanggar itu. Itu yang membuat orang marah sama dia. Orang Farisi marah dengan dia, murid-murid heran-heran kenapa dia berbicara dengan wanita, dan banyak hal yang dia lakukan justru menunjukkan bagaimana dia sangat menghargai seseorang pribadi dan mengangkat dignitas orang tersebut, termasuk pelacur, termasuk pemungut cukai, termasuk orang-orang yang berdosa. Bahkan dia makan bersama dengan mereka. Seringkali kita nggak begitu.
kita langsung judgmental karena kita langsung menilai orang itu seperti apa, orang itu layak ditemenin atau tidak, orang itu layak untuk diajak ke gereja atau tidak, dan sebagainya. Maka kita pertama bisa belajar dari Kristus bagaimana dia menghargai satu pribadi. Waktu kita melihat seseorang, apa yang kita lihat? Waktu kita menilai seseorang, apa yang kita nilai? Sebaliknya, wanita itu juga menilai Tuhan Yesus. Wanita itu punya persepsi, perempuan ini punya kategori yang sudah ada dalam pemikiran dia tentang Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus datang meminta air untuk minum, dia menjawab dengan ini, nggak salah. Kamu itu orang Yahudi. Masa orang Yahudi itu minta minum dengan perempuan Samaria? Selain itu tidak pantas di dalam konsep pemikiran dia, itu aneh gitu ya. Itu seakan-akan dia memikirkan, Tuhan Yesus kok kamu merendahkan ya? Yesus, kenapa engkau merendahkan dirimu sedemikian? Engkau seorang Yahudi, seorang laki-laki, dan minta air dengan seorang perempuan. Maka wanita ini sendiri punya prejudis, punya penilaian, punya penafsiran, apalagi melihat sosok seorang pria yang mungkin kelelahan saat itu, yang mungkin kotor badannya, dan melihat ini ya nggak ada bedanya sama orang-orang Yahudi yang lain. Dan yang menarik dalam percakapan ini, kita melihat percakapan ini seperti percakapan dua orang dengan frekuensi yang berbeda. Si wanita selalu memikir dengan frekuensi-frekuensi ya kasat mata, jasmani, padahal Tuhan Yesus sedang membawa dia membahas mengenai hal yang bersifat rohani. Tuhan Yesus mengatakan minta air, dan dia mengatakan, masakah engkau orang Yahudi minta air? Dan Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau tahu, berarti saat itu dia tidak tahu. Dia melihat dengan kasat matanya, dia tidak bisa melihat yang sebenarnya apa yang ada di depan dia. Siapa sosok yang berdiri di depan dia, yang mengajak dia bercakap-cakap gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau tahu, pasti engkau akan minta kepada dia, dan dia akan memberikan engkau air hidup. Gitu. Dan wanita ini punya persepsi yang mengatakan Tuhan, ya dalam LAI diterjemahkan Tuhan, kan ya. Harusnya Tuhan, karena Lord itu nggak harus diterjemahkan sebagai Tuhan, tapi Tuhan, karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus gitu ya. Dia tidak mengaku Yesus itu sebagai Tuhan, maka tafsiran yang terjemahan yang lebih baik adalah Tuhan, engkau itu nggak punya timba, dan sumur ini dalam, dari mana engkau bisa mengambil mata air? Dan apakah engkau lebih besar dari Yakub? Yakub loh yang memberikan, bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini. Ini warisan bapa kami. Siapa engkau? Apakah engkau lebih besar dari Yakub? Kalau engkau lebih besar dari Yakub, kenapa engkau minta air daripadaku? Harusnya engkau yang menyediakan sumur bagi kami. Maka kita melihat bagaimana sang perempuan itu punya persepsi terhadap Tuhan Yesus, memandang rendah Tuhan Yesus, menganggap Tuhan Yesus itu nggak ada apa-apanya, apalagi mau dibandingkan dengan bapaknya yang begitu besar, yaitu si Yakub gitu ya. Maka dalam bagian ini Tuhan Yesus sekali mencoba mengubah persepsi dia. Ya kamu nggak tahu. Ya, banyak hal yang kita nggak tahu. Gitu. Banyak hal yang kita buta. Kadang-kadang kita pikir, aduh seandainya kalau saya tahu, saya tidak akan ngomong seperti ini. Seandainya kalau saya tahu, saya nggak minta yang sepele, saya minta yang lebih besar kepada papa saya atau kepada bos saya atau sebagainya. Seringkali kita menyesal, kenapa? Karena kita sudah memutuskan sesuatu dan kita nggak tahu akibatnya seperti apa. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau tahu, kalau matamu bisa celik, kalau kamu bisa menafsirkan dengan tepat, menilai dengan tepat, maka engkau tidak akan memperlakukan orang ini seperti ini. Engkau akan meminta kepada dia air hidup. Setelah itu dia masih berpikir apa? Berpikir air hidup. Air hidup itu apa sih bagi mereka? Air hidup bagi mereka itu adalah simply bahwa air pump yang kita miliki, kita tinggal buka kerang dan air ngalir terus. Maka dia bilang, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku nggak usah repot-repot. Supaya aku nggak usah jauh, susah-susah datang, kerja berat-berat, pikul air, dan datang siang bolong. Kenapa datang siang bolong? Karena dia menghindar. Dia punya kehidupan yang sangat gelap, dan dia menghindar
orang-orang lain. Tidak ada orang yang jam 12 siang bolong yang begitu panas, datang ke sumur untuk ambil air. Alasan dia datang ke sumur ambil air karena nggak ada orang. Dan yang ada adalah Tuhan Yesus gitu ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, dia mengatakan, berikanlah aku air hidup tersebut supaya aku tidak usah repot, supaya aku nggak usah susah-susah, supaya aku bisa punya air tanpa harus datang ke sumur ini. Kita lihat ya, dua persepsi yang comprang, frekuensi yang berbeda. Dia selalu mikirin hal-hal yang jasmania, dia selalu memikirkan hal-hal yang yang air, kerang, air sumur, mata air yang supaya dia bisa dapat air dengan gampang. Kita sih nggak bisa appreciate pergumulan dia karena kita tinggal buka tap kan ya, buka kerang air ngalir, ada pump gitu ya. Jadi kira-kira dia minta, Tuhan tolong dong pasangin pipa air dari mata air sampai ke rumah saya. Jadi saya nggak usah datang lagi, saya tinggal buka kerang itu dan air ngalir. Itu bagi dia air hidup. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus katakan mengenai air hidup. Kenapa dia gagal melihat ini? Karena di dalam apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia dan yang dicatat dalam Injil Yohanes, ada satu yang sangat-sangat penting yang selalu muncul dalam Injilnya Yohanes, yaitu makna ganda. Apa maksudnya makna ganda? Air itu apa? Ya, air secara harafiah, air yang perlu diminum dan menyegarkan jiwa. Tapi air itu di dalam Alkitab punya makna yang sangat berlimpah. Air itu bisa dipakai untuk menunjukkan sesuatu sarana yang dipakai untuk pembersihan, pengudusan, penyucian. Air juga dipakai sebagai satu metafora gambaran akan kehidupan yang berlimpah, kehidupan yang segar gitu ya. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan soal air hidup, yang wanita memikirkan, saya soal kerja, haus, saya perlu minum, dan itu juga untuk hidup saya. Tuhan Yesus membawa dia memikirkan mengenai urusan mati dan hidup. Bukan urusan haus dan perlu minum air. Bagi orang yang hidup di padang gurun, nggak ada air itu bisa mati kan. Maka air itu urusan hidup dan urusan kematian. Tapi di dalam, kalau kita pelajaran perjanjian lama gitu ya, air itu punya makna yang sangat penting. Sangat-sangat berlimpah. Misalnya ya, di dalam Mazmur pasal 36 dikatakan air itu sebagai simbol kerohanian yang penuh dengan kegairahan, dengan stabilan. Air itu dikatakan datang dari Allah. Air hidup itu berarti apa? Kalau kita lihat misalnya di Zakaria pasal 14 ayat 18. Dia mengatakan biarlah air hidup itu mengalir keluar dari Yerusalem. Itu gambaran bagaimana dari Yerusalem, yaitu kota Allah, atau secara gampang kita mengatakan dari surga, itu mengalir air hidup, yaitu air hidup yang kekal. Datang kepada setiap orang, mengalir sampai semua orang itu bisa meminum air hidup dan beroleh hidup kekal. Wahyu nanti di Wahyu pasal 21 dikatakan ada mata air kehidupan. Jadi dalam aspek ini Tuhan Yesus sedang membawa dia mengatakan, engkau membutuhkan air. Dan yang bisa memberikan air yang hidup itu kepadamu adalah saya, tapi engkau nggak tahu. Dan yang dia pikirkan adalah air pipa itu, yang supaya dia nggak usah repot. Tapi kalau kita perhatikan, ada satu yang agak janggal di sini. Yaitu waktu dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, berikanlah aku air gitu ya. Dan perempuan itu mencoba membawa Tuhan Yesus berargumentasi mengenai tradisi, mengenai sejarah, mengenai Yakub. Tuhan Yesus nggak tertarik. Tuhan Yesus tidak meladenin dia. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tahu, saya adalah Yakub yang sejati. Saya lebih besar dari Yakub. Saya pencipta, saya yang memberikan sumur itu kepada Yakub. Enggak kan? Dia nggak terlibat di dalam perdebatan seperti itu. Karena bagi dia nggak penting. Yang dia pentingkan adalah kamu sedang bermasalah. Maka dia berkata kepada perempuan tersebut, panggil suamimu. Apa hubungannya? Ini lagi ngomongin soal air dan haus dan mau minum. Tuhan Yesus katakan, panggil suamimu. Berarti Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang masuk ke dalam realita kehidupan dia, masuk ke dalam apa yang ada di dalam kedalaman hatinya. Dan wanita itu mengatakan, aku nggak punya suami. Dan Tuhan Yesus mengatakan, tepat katamu.
pria yang bersama kamu dengan sekarang ini juga bukan suamimu. Kamu sudah punya 5 suami sebelumnya. Dan yang sekarang juga bukan suamimu. Apa kaitannya? Apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus sedang membawa wanita itu masuk kepada satu kesadaran mengenai kehidupan dia, mengenai kekosongan jiwa dia, mengenai kehausan yang ada dalam diri dia, yang selama ini dia coba cari air-air yang palsu yang dipakai untuk memuaskan jiwanya yang kering. Dan bagaimana dia melakukan itu? Dengan punya banyak suami. Kita tidak tahu bagaimana apa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan dia. Apakah suami pertama meninggal, terus dia menikah dengan suami kedua meninggal, terus dia menikah lagi dengan suami ketiga, atau suami ketiga akhirnya menceraikan dia, sehingga terpaksa dia menikah lagi dengan suami keempat, dan sebagainya, kita nggak tahu gitu ya. Tapi kenyataan bahwa dia masih hidup dengan seorang pria yang bukan suaminya, dan kondisi yang dia hadapi dalam kondisi masyarakat, kita bisa menafsirkan bahwa masyarakat itu tahu siapa wanita ini. Masyarakat itu tahu apa yang dia lakukan. Dan apa yang dia lakukan adalah hal yang dianggap oleh masyarakat sesuatu yang sangat tabu, sesuatu yang sangat jahat, satu pendosa yang besar. Kalau enggak, ngapain dia menghindar dari masyarakat dan harus sengaja datang ke sumur pada jam 12 siang. Dia menghindar, berarti dia tidak diterima oleh masyarakat. Dan Tuhan Yesus mengatakan, panggil suamimu. Dia bilang, saya nggak ada suami. Dia bilang, benar. Yang bersama dengan engkau pun bukan suamimu. Dan apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan? Ada sesuatu yang sedang engkau cari, ada kehausan di dalam jiwamu yang selalu engkau ingin isi, dan engkau isi dengan mencari pria-pria yang bisa mendukung hidupmu. Mungkin yang engkau cari itu adalah keamanan. Maka engkau harus menikah. Karena wanita pada saat itu, kalau tidak menikah, tidak ada dukungan, itu sangat kasihan. Mungkin engkau benaran menjadi apa yang dikatakan oleh masyarakat secara negatif, engkau orang yang, saya nggak tahu, kalau pria playboy, kalau wanita playgirl gitu, atau apa ya. Ada orang yang bisa saja menggoda pria-pria lain untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan rumah dan sebagainya. Tuhan Yesus mengatakan ada sesuatu yang engkau terus cari, yang engkau terus isi dalam hatimu, dalam hidupmu, untuk mengisi kekosongan jiwamu, untuk menyegarkan jiwamu yang sangat kehausan. Dalam konteks ini kita nggak tahu, mungkin keamanan. Dalam konteks ini mungkin identitas. Kalau kita bertanya kepada diri kita, apa sih dalam hati kita yang terus kita cari? Apa yang membuat kita tuh nggak bisa tidur? Apa yang membuat kita itu sering gelisah? Apa yang membuat kita itu tidak pernah bisa menikmati kedamaian di dalam Kristus? Kalau kita mau jujur selalu mengevaluasi apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, maka mungkin kita akan kaget. Ternyata dalam hati kita tuh banyak berhala. Karena seringkali kita mengejar hal-hal yang kita pikir bisa memuaskan jiwa kita yang haus, tapi ternyata jiwa kita semakin kering. Dan Tuhan Yesus memaksa wanita ini untuk berhadapan dengan realita hidupnya. Maka dia bilang, panggil suamimu. Hal yang paling diingin sembunyikan oleh wanita ini. Kalau bisa jangan disentuh. Aspek apa dalam kehidupan kita yang kita tidak ingin disentuh orang? Aspek apa dalam kehidupan kita yang kita tidak ingin diketahui orang lain? Dan disitulah mungkin yang menjadi berhala kita. Disitulah mungkin yang menjadi hal yang menggelisahkan kita. Ada orang yang mendadak telepon saya mengatakan dia perlu ngobrol sama saya, diskusi. Dan setelah diskusi saya kaget gitu ya. Dia bilang, saya terjerat ke dalam pornografi. Saya pikir, pornografi. Kamu nonton di internet kah? Atau kamu beli majalah kah? Atau apakah? Itu yang benak saya bukan tanya dia. Terus dia lanjutkan, dan dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat jahat. Saya nggak usah ceritakan di sini gitu ya. Dan itu merusak pernikahan dia, merusak relasi dengan orang tua dia dan sebagainya.
hal itu tidak mungkin akan dia akui kalau bukan sang istri yang tahu. Hal itu akan terus dia lakukan dan akan dia sembunyikan dengan cara apapun. Tidak mungkin dia akan datang kepada hamba Tuhan dan mengatakan, tolong saya berdosa. Bagaimana saya bisa menangani ini? Dan sang istri mengatakan, Pak, kalau bukan saya yang tahu, mungkin nggak dia mengaku dosa? Nggak mungkin, saya bilang. Karena manusia akan selalu menutupi, manusia akan selalu, kalau bisa bagian ini jangan ketahuan. Maka kita seringkali pakai topeng, kita seringkali menutupi diri kita. Di luar kita kelihatan baik, di luar kita kelihatan rajin, di luar kita kelihatan kayak malaikat gitu ya. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Farisi. Engkau seperti kuburan yang di luar itu kelihatannya indah, tapi di dalamnya busuk. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada wanita ini? Dia membongkar kebusukan dia. Dia memaksa wanita itu harus berhadapan dengan realita hidupnya yang dia sembunyikan selama ini. Yang dia sembunyikan selama ini apa? Yaitu, apa yang dia cari dengan menikahi 5 pria dan tinggal bersama dengan pria yang satu lagi yang bukan suaminya. Sekali lagi kita tidak boleh terlalu menafsirkan, terlalu berangan-angan bahwa wanita ini pelacur, enggak gitu ya. Kita nggak boleh langsung meloncat kepada konklusi itu. Tapi realita dia terus mencari, dan dia seakan tidak bisa hidup sendirian tanpa pria. Berarti ada sesuatu yang dia cari untuk mengisi kekhawatiran hatinya, kekosongan jiwanya, apapun itu. John Calvin mengatakan hati manusia itu pabrik berhala. Ada yang menafsirkan pikiran manusia itu pabrik berhala. Hati manusia itu selalu terpikat dengan berhala. Apa itu berhala? Berhala itu bukan patung. Kalau dulu zaman keluaran yaitu patung ya, patung yang orang bikin terus disembah, dianggap sebagai dewa atau Tuhan yang disembah-sembah. Sekarang mungkin gak banyak orang yang bikin patung dan sembah-sembah gitu ya. Tapi setiap hati manusia itu menurut Calvin adalah pabrik berhala. Kita selalu akan membuat berhala di dalam hati kita. Dan berhala itu apa? Mungkin uang kita, mungkin reputasi kita, mungkin muka kita, mungkin keluarga kita, mungkin anak kita, mungkin pelayanan kita, mungkin usaha kita dan sebagainya. Segala sesuatu yang kita dambakan dalam hati kita yang mengambil posisi yang ultimat, dan itu bukan Tuhan, itu adalah berhala. Dan terus mengatakan kepada wanita ini, engkau sedang haus, jiwamu penuh dengan kehausan. Makalah minta kepadaku air hidup itu, dan aku akan memberikan air hidup itu kepadamu. Di sini Tuhan Yesus mengatakan apa? Air hidup itu adalah hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang di dalam Alkitab yang lain itu dikatakan tak kala Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, itu sebagai ekspresi cinta kasih dia. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang akan memberikan hidup yang baru. Roh Kudus itu yang akan menyegarkan jiwa orang yang haus. Roh Kudus itu yang akan memberikan hidup dan memberikan kuasa kepada orang itu bisa menghidupi hidup yang baru. Maka pertanyaannya bagi kita, apa yang kita sembunyikan dalam hati kita? Apa yang kita tidak ingin orang tahu? Jangan-jangan disitulah berhala kita. Jangan-jangan disitulah dosa yang kita sembunyikan. Dan satu-satunya solusi yang bisa membantu kita adalah kita membiarkan Tuhan membongkar apa yang ada di isi hati kita. Kita membiarkan Tuhan membongkar dosa-dosa kita. Kita membiarkan Tuhan membongkar berhala-berhala yang ada dalam hati kita. Supaya kita bisa sadar dan kita bisa datang kepada Dia dan memohon air yang hidup. Tuhan Yesus mengatakan, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air yang terus mengalir dalam hidupmu. Berarti ada satu kehidupan baru, ada satu kesegaran baru, ada satu sukacita yang melimpah tak kala seseorang itu datang kepada Kristus dan berani membongkar semua yang dia sembunyikan dan memohon Kristus menolong dia. Kalau enggak ada cara lain. Terakhir, saya mengajak kita baca Yesaya pasal 55. Yesaya pasal yang ke-55. Ada satu janji yang begitu indah yang diucapkan oleh Yesaya
Kita baca Yesaya pasal 55, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai yang kelima. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah datang dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan memerintah bagi suku-suku. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Tapi ayat ini dimulai dengan satu seruan. Ayo, semua datang. Yang haus datang, minum dengan gratis. Yang mempunyai uang, mari. Kenapa kamu perlu bayar? Kenapa kamu perlu menghabiskan semua usahamu hanya untuk mendapatkan air hidup yang diberikan gratis oleh Tuhan? Maka ini satu undangan yang diucapkan oleh Tuhan melalui Yesaya kepada umat Tuhan yang haus jiwanya, datang kepada Tuhan, minum dari air hidup yang Tuhan berikan. Bagaimana Tuhan memberikan air hidup tersebut? Tuhan Yesus mengatakan, akulah air hidup itu. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minumlah. Kapan Tuhan memberikan air yang hidup? Bagaimana dia memberikan air yang hidup? Waktu dia mengatakan di atas kayu salib, aku haus. Kenapa di atas kayu salib Tuhan Yesus mengatakan aku haus? Penafsiran pertama, dia secara harafiah benar-benar haus. Tapi sekali lagi, haus punya makna yang sangat penting. Haus itu menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus itu sedang menderita di atas kayu salib. Haus itu menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus di atas kayu salib mengalami pengalaman neraka. Maka kita tidak pernah hapus dalam pengakuan iman rasuli mengatakan dia turun ke dalam kerajaan maut. He descended into hell. Banyak orang protes dalam statement ini. Kapan Tuhan Yesus masuk ke dalam neraka? Tuhan Yesus bukan masuk neraka seakan-akan neraka itu satu tempat yang dia masuk ke situ. Tapi Tuhan Yesus mengalami pengalaman neraka di atas kayu salib. Dan dia ungkapkan dengan istilah aku haus. Aku haus juga menggambarkan satu rohani yang menderita karena dia sedang terpisah dengan Allah Bapa. Tak kala dia menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Sama seperti wanita itu. Wanita Samaria sedang terpisah dengan Allah. Dan dia mencari dengan berbagai macam cara untuk memuaskan jiwanya yang haus. Tuhan Yesus mengatakan, aku haus. Kenapa aku haus? Karena aku haus bagimu. Aku haus menanggung penderitaanmu. Aku haus menanggung kehausan jiwamu. Aku haus menanggung neraka yang harusnya engkau alami. Maka dalam kehausanku, aku juga mengalami perpisahan dengan Bapa yang harusnya engkau alami. Tapi karena aku haus dan aku menerima semuanya itu, supaya engkau tidak perlu haus lagi. Supaya engkau yang datang kepadaku bisa mendapatkan air yang hidup, air yang berlimpah dalam hidupmu, dan supaya engkau bisa menikmati satu kelimpahan dalam Tuhan. Itu yang Yesus lakukan kepada perempuan di Samaria, dan itu yang Yesus lakukan kepada setiap kita, dan dia mengundang kita untuk datang kepada dia. Berani membongkar diri kita di hadapan dia, dan berani meminta dia membantu kita membongkar apa yang ada dalam hati kita yang adalah berhala kita. Supaya kita bisa datang kepada dia, supaya kita bisa menikmati air hidup yang dari dia, dan kita bisa dipuaskan. Dan kita tidak lagi dibelenggu oleh berhala-berhala yang ada dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memperlakukan perempuan Samaria itu sebagai satu pribadi yang penuh dengan dignitas.
Meskipun latar belakang dan kehidupan dia yang begitu kacau balau, Engkau memperlakukan dia sebagai seorang manusia yang perlu berjumpa denganmu, yang perlu diselamatkan, yang perlu dibongkarkan isi hatinya, supaya dia boleh mengalami pertobatan dan datang kepadamu. Kami juga ya Tuhan, seringkali kami menganggap kami sebagai orang Kristen, kami orang yang sudah diselamatkan, bahkan kami mengakui kami orang yang dipersatukan dengan Kristus, kami orang yang diundang untuk boleh menikmati perjamuan kudus. Tapi seringkali ya Tuhan, ada hal yang kami sembunyikan dalam hati kami. Ada dosa yang kami tidak ingin diketahui orang lain. Bahkan kami mengabaikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan kami terus melakukannya. Kami terus mengejar kekosongan dengan kepalsuan-kepalsuan yang ada di dunia ini, dengan kesibukan kami, dengan pencapaian kami, dengan reputasi kami, dengan uang kami. Kami membuat semua itu sebagai hal yang paling ultimat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami memohon Tuhan menolong kami. Kalau Engkau mencintai kami, maka Engkau akan membongkar apa yang ada dalam hati kami yang adalah berhala. Tolong kami sehingga kami boleh dipuaskan dengan Engkau sendiri, Sang mata air yang hidup. Sehingga kami dan jiwa kami dipuaskan dengan kehadiran Kristus sendiri. Dan dalam kebebasan itu, dalam kepuasan itu kami bisa hidup dengan penuh dengan kelimpahan untuk hidup bagi Kristus. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.